Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Sebelum pelajaran kita mulai, alangkah lebih baiknya berdoa terlebih dahulu. Doa dipimpin Fatul. Untuk mengawali pembelajaran pagi hari ini, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Selesai. Sebelum pelajaran kita mulai, coba tengok di kanan kiri kalian, apa ada teman kalian yang tidak masuk? Masuk semua ya? Alhamdulillah. Berarti dalam keadaan sehat semua. Kemudian masih semangat ya? Masih. Coba untuk membangkitkan gairah semangat kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sehingga silakan. Coba kita cek dulu kebersihan kelasnya. Coba lihat kanan kiri, kalau meja, kalau ada sampah silahkan diambil dan dibuang di tempat sampah. Ya bersih. Jadi jagalah kebersihan ya, karena kebersihan itu bagian dari Iman. Masih ingat materi yang kemarin? Masih. Materi apa kemarin? Keistimewaan Al-Quran. Keistimewaan Al-Quran. Kemudian ada nggak yang tahu apa itu Al-Quran? Saya Pak. Ya Rahel. Kitab suci Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur. Ya benar. Alhamdulillah. Karena pelajaran kemarin masih ada yang benar. Anak-anak, kemudian pada pagi hari ini nanti kita akan mempelajari tentang mukjizat dan kejadian luar biasa yang lainnya, yaitu mana, bebas, dan taruh. Ada yang tahu nggak apa itu mukjizat? Ya, betul, tepuk tangan. Mukjizat yang diberikan kepada Rasul Allah. Kemudian
mukjizat Nabi Muhammad itu apa sih? Sebelum kita mempelajari itu, di sini Bapak akan membacakan indikator dan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Dilihat di slideshow yang ada di PowerPoint itu. Yang pertama, kompetensi inti. Ya, kompetensi inti. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Kemudian kompetensi dasar, menganalisis pengertian contoh dan hikmah mukjizat serta kejadian luar biasa lainnya, yaitu karomah, maunah, dan ilhas. Yang kedua yaitu mengomunikasikan contoh kisah tentang adanya mukjizat dan kejadian luar biasa lainnya, atau karomah, maunah, dan ilhas. Kemudian indikator ada banyak ya di sini. 3.2.1 menganalisa pengertian mukjizat. Kemudian yang kedua menganalisa pengertian karomah. Kemudian menganalisa pengertian ilhas. Tujuan pembelajaran. Nah, di sini nanti ya, kita belajar itu harus ada tujuannya. Ya, tujuannya itu setelah membaca teks buku tentang mukjizat, peserta didik mampu menganalisis pengertian mukjizat dengan tepat dan benar. Yang kedua, setelah membaca teks buku tentang karomah, peserta didik mampu menganalisis pengertian karomah dengan tepat dan benar. Kemudian yang ketiga, setelah baca teks buku tentang ilhas, peserta didik mampu menganalisis pengertian ilhas dengan tepat dan benar. Kemudian yang keempat, setelah membaca teks buku tentang maunah, peserta didik mampu menganalisis pengertian maunah dengan tepat dan benar. Yang kelima, setelah melihat gambar dalam buku kisah Nabi dan Rasul, peserta didik mampu menguraikan contoh kebenaran mukjizat dengan tepat dan benar. Anak-anak, ya, dalam pembelajaran kali ini nanti kita akan dipandu dengan LKPD, yang mana meliputi kegiatan membaca, melihat video, nanti akan saya tayangkan. Kemudian kegiatan menanya, kalian harus setelah melihat video, membaca materi, harus mampu membuat sebuah pertanyaan. Setelah itu nanti kita akan membentuk kelompok-kelompok untuk melakukan diskusi tentang materi pada pagi hari ini. Kemudian untuk perlengkapannya, apakah sudah membawa semua? Alat tulis sudah? HP? Nah, ini nanti silakan video ini dilihat dan diamati. Nanti setelah melihat video, kalian membaca buku dan melakukan diskusi sesuai kelompok yang sudah dibentuk tadi. Silakan dilihat videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya yang Pak Guru banggakan, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita bisa kembali lagi melaksanakan kegiatan pembelajaran secara online untuk mapel akidah akhlak kelas 8 MTS. Kali ini kita akan membahas bab yang kedua, yaitu mukjizat dan kejadian luar biasa lainnya. Kita berdoa mohon kepada Allah semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
diberi kesehatan, serta diberi ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Anak-anak semuanya, mukjizat menurut bahasa berarti sesuatu yang melemahkan atau mengalahkan. Sedangkan menurut istilah, mukjizat adalah sesuatu yang luar biasa yang terjadi dalam diri Rasul atas kehendak Allah Subhanahu wa taala untuk membuktikan bahwa dirinya sebagai Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Mukjizat terjadi ketika Allah selanjutnya ya kita bentuk kelompok. Kalian akan saya bentuk berkelompok. Jadi nanti silakan setelah kelompoknya terbentuk, nanti silakan diskusi berdasarkan video yang telah kalian lihat dan membaca buku baik itu di HP maupun buku paket. Jadi untuk kelompok pertama ya, saya sebut namanya Kota, Mary, dan Sita. Kelompok kedua Roma, Amel, dan Atin. Kelompok ketiga Arlan, Rotul, dan Silva. Kelompok keempat yaitu Bunga, Devina, Lisa, dan Rahel. Untuk masing-masing ketua kelompoknya silakan maju. Ini ada tugas yang perlu didiskusikan. Silakan maju satu-satu. Kota, Bunga, Arlan. Ini nanti untuk kalau ada pertanyaan-pertanyaan silakan ditulis di kartu itu. Tugasnya itu di sini ya. Tugasnya bisa dilihat di slideshow. Tugas fungsi kelompok itu yang pertama ya, kelompok 1 dan 3 ini mengerjakan nomor 1, kelompok 2 dan 4 mendiskusikan nomor 2. Paham? Silakan didiskusikan. Gimana? Sudah ketemu? Jangan lupa berikan suatu pertanyaan kepada kelompok lainnya. Sudah selesai? Silakan dari kelompok mana dulu yang mau mempresentasikan hasil diskusinya? Nomor 1 ya, yang mempresentasikan berdiri ya. Satu kelompok berdiri, yang mempresentasikan ketua kelompoknya. Ya, silakan nomor 1 berdiri. Berdiri semua.
adalah kekuatan goib yang sulit dinalar oleh manusia seperti sihir, gendam, santet, dan lain-lain. Apakah peristiwa ini termasuk dalam kategori mukjizat, karena irhas atau ma'unah, bahkan disertai dengan alasannya? Tidak. Kalau sihir dan mukjizat mempunyai kesamaan, antara lain sama-sama merupakan suatu kejadian gaib yang di luar nalar dan di luar logika, akan tetapi memiliki perbedaan. Perbedaannya yaitu, kalau sihir adalah dilakukan karena kekuatan setan, sedangkan mukjizat adalah terjadi karena kehendak Allah yang diberikan kepada Nabi dan Rasulnya. Kemudian selanjutnya urut saja ya kelompok 2. Kami dari kelompok 2 yang mendiskusikan menurut pendapat kalian, apakah sekarang ini masih ada seorang muslim yang dapat jodoh yang gereja selain mukjizat? Masih, karena selain Nabi dan Rasul masih ada banyak wali-wali yang mendapatkan karomah dan suatu kejadian luar biasa di luar nalar manusia. Contohnya Sunan Giri yang bisa mengubah buah menjadi emas, dan Sunan Jakarta yang terkenal dengan doanya yang makbul. Nah, sekarang kalian kelompok 3. Hasil diskusi kelompok kami adalah dari kelompok 3, tidak. Perbedaan antara mukjizat dan sihir adalah jika sihir itu bisa dipelajari terlebih dahulu sehingga mampu didatangi dan disaingi, sedangkan mukjizat tidak dapat dipelajari karena datangnya murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak ada yang mampu menandingi jika sihir itu sumbernya dari nafsu amarah yang penuh dengan kejelekan dan menghasilkan kerusakan, sedangkan mukjizat itu bersumber dari nafsu atau jiwa yang bersih yang menghasilkan kebaikan dan petunjuk. Tema diskusi kelompok kami adalah masih karena mauna adalah kejadian luar biasa, bisa di luar nalar manusia, diberikan Allah kepada hambanya yang beriman, dan seorang nenek yang selamat dari kebakaran di rumahnya dengan cara membobol kayu. Nah, beri tepuk tangan untuk kita semua. Anak-anak, di sini Bapak akan menjelaskan mengenai tentang mukjizat, karomah, irhas, dan ma'unah. Ini dapat dilihat pengertian dari mukjizat. Tadi teman-teman sudah menjawab bahwasanya mukjizat itu adalah kejadian luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada Nabi dan Rasul. Kemudian pengertian karomah. Karomah ini sama hanya mukjizat, artinya kejadian yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada wali Allah. Kalau karomah itu bedanya yang menerima adalah wali Allah. Kemudian irhas ini adalah pengertiannya kejadian luar biasa yang terjadi kepada para calon Nabi dan Rasul. Kemudian tentang maunah, itu suatu pertolongan yang Allah berikan kepada hamba Allah yang beriman. Jadi maunah ini bebas, siapapun bisa mendapatkan maunah, terserah Allah. Jadi tidak bisa semua 4 itu tadi, yaitu mukjizat, karomah, irhas, dan ma'unah, semuanya itu adalah kejadian yang luar biasa. Tidak bisa dinalar oleh pikiran manusia sewajarnya. Contoh ya mukjizat, contoh dari mukjizat itu mukjizat Nabi Musa yang ada di dalam Al-Quran menceritakan bahwasanya tongkat Nabi Musa itu bisa menjadi ular yang
besar. Tongkat Nabi Musa bisa membelah laut. Itu nanti bisa kalian pelajari ya. Nah ini nanti pelajari. Ini sedikit penjelasan Jepang saja. Kemudian karomah. Karomah sama ya, kejadian luar biasa. Contohnya, cerita-cerita di karomah seorang wali Songo. Antaranya yaitu Sunan Ampel. Sunan Ampel itu mampu menghidupkan tukang sapunya masjid Ampel Surabaya, yaitu ya sholat, mampu menghidupkan sampai 9 kali. Kemudian Sunan Giri mampu mengeluarkan air dari batu. Kemudian Sunan Bonang mampu mengubah buah menjadi emas. Dan banyak contoh karomah yang lain. Kemudian Irhas ini terjadi keluarga calon nabi. Contohnya yaitu calon nabi putranya Nabi Ibrahim siapa? Nabi Ismail. Karena pada saat itu ditinggal di padang pasir tanpa sengaja menendang ke tanah dan keluarlah air yang sampai saat ini masih bisa dinikmati oleh umat muslim, yaitu air zam-zam. Kemudian calon nabi lainnya yaitu Nabi Isa, yaitu ketika lahir karena ibunya dituduh berzina, sehingga Nabi Isa itu baru lahir sudah bisa berbicara, memberi kesaksian dan sana ibunya tidak berzina. Kalau Mauna itu banyak ya, ada kejadian contoh kejadian di TV televisi ya, ada di berita itu ada yang mengisahkan suatu kebakaran di mana seorang nenek itu bisa keluar dari rumahnya dengan selamat dari kebakaran itu dengan menjebol dinding rumah. Dan nanti bisa kalian cari sendiri setelah melihat materi video membaca buku nanti bisa didiskusikan. Jadi yang kalian pelajari itu siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita pada pagi hari ini? Siapa? Saya, Pak. Ya, silakan. Mukjizat adalah kejadian luar biasa yang dianugerahkan Allah SWT kepada para rasulnya untuk melemahkan dan mengalahkan lawannya, serta sebagai bukti atas kebenaran dari Islamnya. Mukjizat itu tidak dapat dipelajari dan ditandingi oleh siapapun dan datangnya secara tiba-tiba. Biasanya mukjizat diberikan pada waktu kondisi seorang Rasul Allah SWT dalam keadaan sangat terjepit atau digusur. Selain mukjizat, ada pula kejadian-kejadian luar biasa lainnya yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang Dia kehendaki. Ada pun kejadian yang luar biasa lainnya tersebut adalah karomah, maunah, dan irhas. Nah, betul, tepuk tangan. Nah, ya. Ini nanti kita akan memberikan tugas ya, melalui link yang ada di grup WhatsApp. Jadi silakan buka HP kalian masing-masing. Di situ ada tugas yang saya share. Silakan. Alhamdulillah ya, nilai yang kalian peroleh setelah mengerjakan soal yang Bapak saya tadi memuaskan, walaupun masih ada yang kurang. Jangan sampai materi yang Bapak sampaikan pada pagi hari ini satu minggu lagi lupa ya. Dipelajari di rumah, tetap semangat belajarnya, kemudian nanti dikerjakan halaman
42 sampai 45 diisikan di link yang sudah Bapak buat dan share di grup kalian ya. Paham? Untuk mengakhiri pelajaran pada pagi ini, mari akhiri pelajaran dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.